Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Lovi Krisadi Mars. Saya bagian dari Rumah Sakit Prima Husada Malang. Dan saya juga memiliki klinik Pratama Mitra Primacare, klinik utama Akasia dan juga Apotek Go Farma di Kota Malang ini. Masya Allah, pagi ini terima kasih atas kehadiran dokter di sini. Sama-sama. Bisa berbagi dengan kami, dokter juga wali dari Sinten. Anak saya bersekolah di sini, kelas 3B, namanya Gaviska Sukmahayu Raisadi, dan juga Ziandru di kelas 2C. Alhamdulillah, dokter bisa berbagi dengan kami tentang tips kesehatan dan juga gimana sih bisa menjadi seorang dokter secara singkat. Oke, tips untuk menjadi seorang dokter itu adalah yang pertama, sebagai seorang dokter kita harus rajin membaca karena banyak pengetahuan yang kita dapatkan dari membaca, karena dokter tidak jauh dari sakitnya apa, kenapa bisa terjadi panas, lalu pengobatannya seperti apa, itu adalah dari rajin membaca. Kita harus bijak dalam memilih tontonan yang kita lihat. Kita bisa mendapatkan ilmu itu dari YouTube ataupun internet kalau memang itu dirasa memberikan ilmu yang bermanfaat. Tetapi kalau itu tidak memberikan ilmu yang bermanfaat, tidak perlu untuk kita lanjutkan karena nanti akan membuat kita menjadi malas belajar. Nah, tips yang kedua itu adalah seorang dokter tidak menyakiti. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita menerapkan untuk tidak menyakiti secara lisan maupun fisik. Lisan itu kita tidak bilang sesuatu yang buruk, tetapi kita ungkapkan dengan kalimat yang baik, kalimat yang positif, seperti kamu sehat ya, kamu tambah cantik, kamu kok hebat, kamu pemberani, kamu ganteng, seperti itu. Dan juga kita juga tidak menyakiti secara fisik. Contoh, bermain kalah memukul, lalu menjegal, menendang, mendorong, itu kita sebagai dokter tidak lakukan karena itu sifatnya akan menyakiti sesama. Tips yang ketiga adalah tolong menolong. Sesuai dengan sila Pancasila yang kedua, kita memang harus tolong menolong. Kita harus menumbuhkan empati kita sedari kecil. Contoh, bila ada teman kita yang sakit, kok guru belum tahu ya, kok dia juga belum berani untuk bicara ya, kita tanya, kamu sakit nggak? Kamu sakit ya? Aku sampaikan ya ke guru, nanti kita antarkan dia ke UKS. Kita yang pertama, kita bisa membawa ke UKS. Yang kedua, kita bisa membantu mengompres. Bila ada luka, kita juga dapat mengoleskan obat atau betadine. Jadi itu 3 tips yang pertama. Tips yang selanjutnya adalah jangan lupa untuk makan makanan yang sehat dan bergizi. Karena apa? Itu adalah sumber tenaga kita untuk dapat belajar yang maksimal. Makanan kita harus terdiri dari komposisi yang sempurna. Komposisi karbohidrat didapatkan dari nasi, komposisi protein didapatkan dari protein nabati dan hewani seperti ayam, daging, telur, tahu, tempe. Lalu ada yang ketiga yaitu serat, kita dapatkan dari sayur-sayuran. Yang keempat adalah dari buah-buahan. Sebisa mungkin kita terapkan pola makan sehat dan seimbang itu sedari kecil agar tidak terbawa makan makanan yang buruk sampai dewasa, karena itu akan tidak menyehatkan badan kita. Jadi dan juga kita harus minum air putih yang cukup. Kita tahu minum air putih yang cukup itu batasannya dari mana? Dari air kencing. Kalau air kencingnya nanti warnanya kuning, berarti kita kurang minum. Otomatis kita harus menambah air putih kita. Air putih, gimana caranya minum air putih? 1, kita mulai bangun tidur, kita minum air putih 1 gelas. Sebelum makan 1 gelas. Setelah makan 1 gelas. Dan juga sebelum tidur 1 gelas. Kalau minum air putih, usahakan sehari 2 liter. Itu sudah cukup. Atau batasannya kalau air kencingnya warnanya kuning, berarti minumnya harus ditambah. Lalu yang kedua, fungsi serat atau sayur yang kita dapatkan dari sayur-sayuran itu sangat penting untuk membersihkan usus kita. Usus kita harus bersih supaya BAB kita, pencernaan kita bisa lancar. Kalau lancar, tubuh kita akan menjadi sehat, segar, dan bugar. Dan tips yang kelima adalah tidur cukup. Tidur cukup adalah 6-8 jam. Kalau teman-teman habis kalau anak-anak setelah sholat isya, kita menyiapkan buku, lalu kita gosok gigi dan cuci kaki, kita jam 8 bisa tidur. Jam 8 tidur, kalau 6 sampai
jam 8 tidur. Kalau 6 sampai 8 jam kita hitungnya, kita jam 3 sebenarnya bisa bangun untuk melakukan sholat tahajud. Dilanjutkan mandi pagi dan juga sholat subuh dan sudah siap. Dengan begitu tubuh akan segar. Kenapa kok kita harus tidur 6 sampai 8 jam? Karena satu, proses tidur itu hormon-hormon akan bekerja secara maksimal sehingga kita bangun pagi itu semangat, tidak rewel, tidak lesu, dan juga bahagia. Itu adalah pentingnya kita tidur cukup dan tidak gampang pusing dan juga tidak gampang sakit karena pembentukan sistem kekebalan tubuh itu ada di proses malam hari. Nah, itu adalah 5 tips untuk menjadi seorang dokter. Yang pertama, rajin membaca. Yang kedua, tidak menyakiti. Yang ketiga, saling tolong menolong. Yang keempat, makan makanan sehat dan bergizi. Dan yang kelima, tidur cukup. Itu adalah usaha kita sebagai manusia. Tidak lupa kita harus tetap berdoa kepada Allah supaya cita-cita kita dilancarkan. Itulah pentingnya kita melakukan sholat tahajud dan juga sholat duha. Kita berdoa sama Allah semoga supaya kita berdoa kepada Allah agar cita-cita kita tercapai. Kita mendoakan kedua orang tua kita supaya diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Itu adalah tips yang bisa saya sampaikan untuk menjadi seorang dokter. Terima kasih dokter, Masya Allah luar biasa tipsnya. Sekarang kita ingin tahu nih dokter, gimana sih kesannya Bunda setelah Ananda dua-duanya bersekolah di sini? Masya Allah luar biasa. Saya sangat bersyukur bisa berjodoh dengan SD Muhammadiyah 8. Di Malang ini sangat sulit untuk mencari sekolah yang mengutamakan agama. Dari sekian banyak sekolah yang setelah saya survei, saya paling cocok di Muhammadiyah 8 ini. Yang pertama, saya tidak menyangka sekolah SD Muhammadiyah 8 ini dekat dengan rumah saya dan saya bisa mengantarkan anak saya di situ. Saya bondingnya dengan anak lebih kuat karena saya mengantarkan anak saya dan bisa ngobrol di perjalanan. Yang kedua, pembiasaan membaca Al-Quran dan pembiasaan sholat duha itu Masya Allah di tengah gempuran zaman yang seperti ini luar biasa, anak saya bisa tetap fokus di agama. Itu adalah bekal yang sangat cukup untuk dia keesokannya melanjutkan studi yang lebih tinggi lagi. Lalu tak lupa juga dari segi pembelajaran nasional, SD Muhammadiyah pun mengikuti, jadi tidak hanya dominan di segi agama saja, tetapi juga unggul di segi akademik. Maka dari itu saya sangat bersyukur untuk bisa menitipkan anak-anak saya di sini. Dan juga ekstrakurikulernya sangat lengkap dan anak saya sudah bebas memilih untuk dia ingin menjadi ekskul apa. Itu yang saya rasakan benefit dari sekolah di SD Muhammadiyah 8 Malang ini. Masya Allah, terima kasih Bu Dokter sudah sharing ke kita, juga sudah memberikan banyak hal. Terima kasih juga waktunya, sehat selalu. Iya. Kita closing. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.